Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Siti Syarifah dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, cascade diagram, dan development diagram. Sequence diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Kemudian ada pula keperluannya. Yang pertama, menggambarkan lebih detail sebuah use case. Yang kedua, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika dengan cara yang baik. Yang ketiga, memungkinkan pengembang dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen berinteraksi satu dengan yang lain. Yang keempat, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada saat ini ataupun dengan skenario pengembangan yang akan datang. Yang kelima, menggambarkan kemungkinan skenario pengguna dari sebuah sistem. Sequence diagram dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap logika skenario pengguna telah ditelusuri. Kemudian ada pula simbol-simbolnya. Yang pertama, lifeline, digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, message, adalah pesan yang dikirimkan dari sebuah objek ke objek yang lain. Pesan digambarkan dengan anak panah. Yang ketiga, self message, adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat, async message, adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum jelas. Yang kelima, reply message, adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam, read message, adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh, async signal message, adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengirim dan penerima. Yang kedelapan, delete message, adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek. Objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan disimbolkan dengan tanda X. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pada model Explorer tambahkan sequence diagram. Yang kedua, pilih sequence diagram yang sudah ditambahkan. Yang ketiga, dari top block, tambahkan 4 buah lifeline untuk mewakili 4 aktor atau objek. Yang keempat, beri nama untuk masing-masing lifeline berturut-turut, pegawai, anggota, buku, dan transaksi. Yang kelima, tambahkan pengiriman pesan untuk validasi keanggotaan dari pegawai ke anggota. Yang keenam, tambahkan pengirim pesan untuk pengecekan jumlah buku yang sudah dipinjam dari pegawai ke anggota. Yang ketujuh, tambahkan pesan-pesan yang lain sehingga semua pesan sudah ditambahkan dengan gambar yang sudah sesuai. Yang kedelapan, simpan pekerjaan yang sudah dibuat. Cascade diagram. Cascade diagram digunakan untuk menunjukkan struktur dan ketergantungan antara subsistem atau modul-modul yang ada di dalam sistem dengan berbagai level sudut pandang yang berbeda. Struktur dengan level pandangan berbeda tersebut sering dibutuhkan pada sistem yang berupa aplikasi multi-layer. Kemudian ada pun simbol-simbolnya. Yang pertama, cascade digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol cascade yang digunakan sama dengan diagram yang lain. Yang kedua, nama cascade ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga, ketergantungan dependensi digambarkan dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Yang keempat, sebuah cascade bergantung pada cascade yang lain. Jika perubahan pada sebuah cascade yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada cascade yang pertama. Dan ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama, pada proyek yang sedang dibuka di jendela Start UML, klik kanan di model Explorer pada diagram pohon yang ada. Pada menu pop-up yang muncul, klik Add Diagram dan pilih Cascade Diagram. Sebuah cascade diagram akan ditambahkan ke diagram pohon. Yang kedua, pilih diagram tersebut. Yang ketiga, dari top block, tambahkan cascade sejumlah yang diperlukan dan beri nama masing-masing cascade. Yang keempat, buatlah hubungan antara cascade sesuai dengan yang ditunjukkan. Yang kelima, simpan pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian ada pula deployment diagram, merupakan sebuah diagram yang memodelkan aspek fisik dari sistem berorientasi objek. Kemudian ada pula tujuannya.
Yang pertama, menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua, menampilkan perangkat kering yang digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai item dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antar mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk perencanaan arsitektur sistem. Yang kelima, digunakan untuk dokumentasi deployment dari komponen-komponen perangkat lunak atau node. Kemudian adapun simbol-simbolnya. Yang pertama, node. Node digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Yang kedua, asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung kepada node yang lain, seperti pada diagram-diagram yang lain. Ketergantungan digambarkan dengan menggunakan simbol anak panah dengan garis putus-putus. Pun langkah-langkahnya. Yang pertama, pada proyek yang sedang dibuka di jendela Start UML, klik kanan model Explorer pada diagram pohon yang ada. Pada mode pop-up yang muncul, klik Add a Diagram dan pilih Development Diagram. Sebuah development diagram akan ditambahkan ke diagram pohon. Yang kedua, pilih diagram tersebut. Yang ketiga, tambahkan node sejumlah yang diperlukan dan beri nama masing-masing node. Yang keempat, buatlah hubungan antara node sesuai yang ditunjukkan. Simpan pekerjaan yang sudah dilakukan. Agar sistem bekerja dengan baik, sistem harus mempunyai perangkat-perangkat yang berfungsi sebagai server basis data, server aplikasi, dan komputer klien yang digunakan untuk mengakses sistem. Jika sistem perpustakaan dibuat agar dapat memberikan layanan online kepada pengguna, sehingga pengguna dapat mencari ketersediaan buku, jurnal, atau e-box melalui internet. Sistem akan memerlukan tambahan perangkat komputer yang berperan sebagai web server yang akan berhubungan ke internet, sehingga anggota perpustakaan dapat mengakses sistem perpustakaan tersebut melalui jaringan internet. Pesan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.